Banyak juga kan band-band yang dia taunya hanya bermusik, tapi di luar itu mungkin nggak tahu gitu kan. Jadi makin kesini orang ya semakin dituntut lebih kreatif aja sih. IM3 telah mengadakan collaboration creativity di Makassar, Medan, dan Malang, di mana selalu disambut dengan antusias di kota-kota tersebut. Dan gue senang banget ini bisa menjadi wadah berdiskusi di kota yang sudah dikunjungin. Bukan hanya berbagi teori saja, tapi juga experience yang seru pastinya. Dan bisa menjadi bekal mengembangkan industri kreatif di sana. Kali ini, kita akan ke sebuah kota teduh di mana ide-ide segar tidak pernah habis dilahirkan. Kali ini gue akan meluncur ke Collaboration Creative City kota keempat, Bandung. Bandung dikenal sebagai kota asal bermacam musisi dengan identitas dan karakter yang khas dan kuat. Jadi nanti gue akan ngobrol tentang identitas dan karakter band. Kayak gue pakai baju, siapa yang tidak kenal Seringai. Makanya Collaboration pengen banget nih memberi ruang untuk pegiat kreatif di Bandung saling bertukar ide dan gagasan seputar identitas dan karakter band. Harapannya bisa meningkatkan nilai-nilai dari band atau musisi di Bandung serta memperkuat ekosistem di sekitarnya. Nyempir dulu nih, jumpa di sana ya. Sampai jumpa di Bandung. Ini dia nih, apa kabar? Sehat lu? Bos gua, cek gitu saat dong. Let's go. Pertama kali nih gua kesini nih, studionya nih. Yoi. Wah, Gemuruh Musik Pertiwi. Oh, ini karya lu nih. Yoi. 2012. Ya 2012, komunal kan? Komunal. 1,5 kali 1,8 cm. Dari Gemuruh Musik Pertiwi ke Burung korelasinya apa? Karena mereka emang dari awal tuh pengen bikin ikon bandnya tuh gagap. Itu terus ya? Betul, dan emang pas di album ini tuh kita teh ngobrol pengen bikin ikon yang bisa kayak Garuda Pancasila gitu. Oh. Iya, nih kita tahu nih kalau Randy tuh basicnya pasti akuntansi ya? Bukan. Oh, bukan ya? Bukan. Lebih ke argo wisata. Nama saya Riyandi Karuniawan, saya visual artist dan ilustrator. Membuat ilustrasi buat band itu mungkin mulai di tahun 2008. Band-band yang kolaborasi sama saya sih Komunal, Raja Singa, The Sigit, Bara Suara, Efek Rumah Kaca, Saraswati, Slang. Lalu buat band luar juga ada beberapa seperti band Singapura, Marijana, band Australia, Sleeper Service, Dreamtime, Trivium, dan Circus Survival. Seberapa excitednya diri lu untuk terlibat di sini, atau lu masih clueless kayak wah ini kayak gimana ya? Excited banget tuh karena gue bisa sharing ke kawan-kawan yang udah mulai atau yang baru mulai gitu, based on pengalaman gue, gimana gue berhubungan sama band, dari tahap itu sampai finalisasi gitu. Nih karya-karyanya Randy lu bisa lihat sebenarnya kayak ini antara Munir atau Sigit yang pernah pakai? Bukan ya malah. Ini tuh dua buat band Marijana, band rock Singapura. Oh ya? Bukan band Indonesia? Bukan. Direalisasikan ke dalam bentuk vinyl ya. Edukasi apa yang mau lu sampaikan biar terjadi regenerasi nih besoknya? Apa yang gue punya aja lah. Iya. Malah gue pengennya tuh orang nggak jadi kayak gue. Jadi gue pengennya orang tuh evolve, dapat informasi dari gue yang udah sekian tahun, dikembangin lagi, ntar dia bisa share lagi ke generasi selanjutnya gitu. Itu kan tadi kalau proses. bisa cukup. Iya, cukup waktunya kok. Lu nggak usah melimitasi untuk sebuah edukasi. Asik. Bandung itu adalah tempat orang dimana nongkrong dan jadi ide gitu. Tempat dimana sebuah kolaborasi bisa menjadi besar. Bandung dulu pernah berjaya banget sampai ada turunnya, tapi Bandung tuh gak akan habis dengan musisi gitu. Dan Bandung tuh menanggapi karya tuh dengan karya lain. Iya. Jadi ketika ada orang lain membuat karya baru,
itu pasti jadi trigger ke yang lain untuk buat karya lagi. Pak Edan-Edan nih. Iya. Bandung tuh Pak Edan-Edan sih soal karya. Tema kali ini yang kita lakukan itu yang akan kita bicarakan itu tentang bagaimana membentuk brand sebuah band sehingga dia mempunyai sebuah karakter dan identitas yang kuat ya. Teman-teman Bandung udah punya ya. Tapi sekarang berpikir bagaimana mempunyai satu blueprintnya yang kuat untuk dibagi ke teman-teman di luar Bandung. Seneng banget dapat kabar bahwa IM3 menyambangi Bandung. Ini jadi ajang pembuka yang baik sih, jadi ya kenapa nggak ikut gitu. Selama pandemi ini jarang kan ada acara yang kayak gini, terus pengisinya juga tuh Anton Ismail, Yandi sama Aryan tuh emang udah kecimpung lama kan, jadi pas ada, wah lumayan bahagia nih saya. Band image itu penting nggak penting, tapi in the end akan menjadi penting. Pertama gue akan jelasin kayak pentingnya band atau brand image dulu. Di Stringnya itu kayak semua dibesarkan dengan kultur skate 80-an, dimana grafis-grafis kayak Powell Peralta, Santa Cruz, Zorlak itu menginspirasi image visual Stringnya. Musiknya seperti itu, visualnya seperti itu, jadi brand image-nya tuh udah jadi kayak satu paket. Consider your look carefully. Kekurangannya dijadikan kekerenan. Lalu kedua, gue mau sharing tentang awalnya merchandising khusus untuk band. Waktu itu seringnya kehilangan distributor di Jakarta Selatan, dan akhirnya gue dan basis gue Semi, ya udah kita buka sendiri. Awalnya namanya lain dan akhirnya berkembang menjadi Lawless Jakarta. Dan di situ kayak udah jadi tempat merchandise band dijual di situ gitu. Memang kayak logo seringnya dengan logo atau maskotnya Lawless Jakarta emang dibikin ada benang merahnya, jadi lebih mudah dikenal lah gitu. Itu jadi dari lagu bisa diterapkan ke merchandise, dan kalau dikelola dengan baik, merchandise ini good business. Setelah mengikuti Creative Session ada beberapa insight yang menarik, seperti ketika bermusik atau membuat band itu tidak sekedar membuat musik ya. Kita harus tahu bagaimana kreatif untuk berkolaborasi dengan brand lain dengan mempunyai identitas sendiri. Yang sangat menarik buat saya adalah tadinya saya tidak memikirkan secara important tentang brand identity gitu, bahkan personal branding. Ternyata saling berkaitan lah, karya, brand, sosial media atau segala macamnya itu penting lah di situ gitu. Saya pengen share ke kawan-kawan sebenarnya itu lebih ke arah pengalaman. Tentang pengalaman saya, bagaimana saya bisa memvisualisasikan musik gitu. Dan emang kebanyakan proses saya bikin ilustrasi buat band, cover, dan merchandise itu diawali dari nongkrong dan ngobrol gitu. Karya ilustrasi musik adalah karya kolaborasi yang tidak mungkin saya hasilkan sendiri. Kerjaan-kerjaan ilustrasi band seperti ini tuh saya dapat input banyak dari kepala-kepala musisi, bahkan hal-hal yang nggak pernah terpikirkan oleh saya gitu. Ilustrasi itu ngebentuk identitas visual gitu buat si musisi. Sesederhana sebagai first impression. Agak sulit kan orang awam untuk menjelaskan musik, pasti itu loh yang covernya ini. Biasanya tadi itu kita mulai dari visual tunggal jadi berbagai macam merchandise. Ini salah satu strategi untuk menghasilkan satu karya yang besar lalu dipecah-pecah gitu Bang. Ketika saya harus mengerjakan ilustrasi untuk satu band, dari observasi sampai ke produksi, teknik, media, sampai juga ke aplikasinya. Sebagai cover, sebagai video klip, sebagai video lirik, sebagai merchandise, t-shirt, postcard, poster, atau malah NFT. Visual bagus itu belum tentu mempunyai satu pengaruh yang kuat. Tetapi bagaimana visual ini bisa terkoneksi dengan pasar yang ada. Target market kita siapa yang menikmati, dan kita mau mengembangkan kemana. Dan bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan visual tersebut. Kita harus tahu aja, misi, visi kita tuh harus jelas. Nah, di dalamnya yang terpenting itu adalah bagaimana kita membaca itu dan bisa mempunyai satu manajemen yang dapat melihat ombaknya ini seperti apa. Dan bagaimana kita bisa membuat sebuah kerangka yang jelas untuk diri kita atau untuk orang lain yang bisa bekerja sama kita, sehingga itu bisa diterjemahkan ke dalam bentuk yang lebih luas lagi. Itu sih. Jadi challenge-nya adalah nanti setiap grup harapannya bisa membuat satu presentasi yang berhubungan sama promotional campaign dari salah satu single Panturas
Gym Labrador. Gue pengen lihat sesuatu yang belum gue tahu. Ya harapannya sih apa yang udah tadi kita share ke kawan-kawan bisa diaplikasiin ya ke materi yang bakal mereka presentasiin nanti gitu. Gue punya bayangan kampanye tertentu, tapi bisa jadi kan di gua itu udah usang misalnya, dan yang sekarang mungkin lebih canggih lagi. Karena tujuan kesini itu adalah untuk belajar juga dari mereka sih. Kami mengambil tema untuk Gym Labrador ini adalah Gym Labrador adalah kita. Nah, jika teman-teman dengerin lagunya Gym Labrador, kalau dari tim kami menemukan beberapa keyword dari lagu ini. Contohnya yang pertama, eksekutor, preman, setia kawan, buas, mental tajam, ceking, jurus silat. Ini depan terus gak apa-apa pas bikin lagunya? Kita tadi mikirin kayaknya pakai Dragon Framework itu masuk gitu. Jadi Dragon Framework itu D-nya itu dialog, R-nya itu relatability, A-nya itu authenticity, G-nya itu giving value, O-nya opportunity, dan N-nya itu niche clarity. Sejujurnya gue bisa mendapatkan sesuatu yang baru juga di sini. Jadi nggak hanya gue sebagai pembicara, gue kayak satu arah, tapi juga bisa jadi dua arah juga. Membuat icon, kalau tadi kata para pembicara, kita buat icon di mana Gym Labrador itu adalah siapa, seperti apa. Icon, di mana icon ini adalah kita kolaborasi dengan ilustrator. Jadi, kita tetap menggunakan keyword ini, tapi kita gunakan unsur komedi. Ini, kerdil, sekeras bedil. Nah, kampanye ada dua, ada offline dan juga ada online. Yang pertama, teaser video petinju kerdil di YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, dan Twitter. Dan yang kedua, itu akan ada branding visual poster lagu di berbagai toko obat kuat dan toko jamu di Indonesia. Pemenangnya adalah grup 6. Wih, selamat buat grup 6. Melihat tadi yang menangnya masih anak-anak kuliahan ya kita sih berharapnya idenya fresh aja. Biasanya kan ya yang muda, yang berbahaya gitu ya. Kita juga nggak tua-tua banget sih. Sebenarnya maksudnya siapa tahu kan? Kayak berapa tahun? Enggak maksud gua mereka lebih muda daripada kita. Iya. Yo, sudah selesai acara hari pertama ya, Collaboration Creative City Bandung. Tadi udah selesai workshopnya, presentasinya. Sedap-sedap betul tuh, grup 6 yang pemenang jadi favorit karena lengkap banget yang mereka paparin dengan waktu brainstorm yang ada, tapi bisa selengkap itu. Pai, gimana tadi tuh workshopnya Pai? Workshopnya seru, terus tadi kita dapetin banyak ide-ide yang cukup menarik. Banyak sekali imajinasi yang bisa berkembang dari situ. Kita akhirnya memilih yang terakhir nomor 6 karena konkret dan juga masih bisa dikembangkan, dan semoga ini terwujud ya. Tapi nomor 4 oke juga sih, kayak itu kayak nge-trigger gue untuk berpikiran lagi kemungkinan apa yang bisa dibuat oleh depan turas itu. Memang yang kurang dari nomor 4 tuh tidak ada visual ya Pai? Nggak ada visual. Itu aja. Terus insightful juga sih. Ada beberapa paparan dari Aryan, Mariandi, sama Mas Anton Ismail yang juga ya. Itu tuh yang ternyata selama ini kita nggak kepikiran tuh. Bahkan bukan cuma dari pembicara doang sih, tapi dari peserta juga tadi beberapa yang presentasi banyak yang kita lihat kayak idenya sebenarnya boleh juga ya, mungkin next time bisa kita implementasikan ke campaign-campaign Panturas gitu sebenarnya. Workshopnya mungkin terlalu singkat sih untuk menggali gini, kayak emang harusnya 7 hari sih. Ya, dan kalau bisa kita workshopnya antara di London atau di New York ya. Paris lah, mana di mana. Tadi Yan, Gimana? keterlibatan pertama lu di Collaboration Creative City. Pengalaman yang oke buat gua bisa sharing pengalaman sama teman-teman juga. Tapi saya juga mengharapkan ada acara seperti ini lagi, tapi lebih panjang durasinya. Sepakat sih. Dan ini kamera berat banget. Harapannya kegiatan AM3 Collaboration ini bisa ke Nusantara semua ya. Sebenarnya ini sudah mulai jalan yang bagus ya. Mungkin kalau ada sekedar masukan mungkin memang harus diperluas. Ya, jangan lupa saksikan Depan Turas di Intimate Gigs Collaboration Creative City. Dan gue nggak sabar nonton band-band yang akan tampil di Collaboration. Saya tidak sabar sih buat langsung menyaksikan gigs dari Depan Turas. Karena mereka yang tampil ini merupakan band-band yang karakternya sudah kuat. Dari musik sampai ke image itu semuanya udah maksimal.